Pengertian manajemen, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus dan akhire. Manus berarti tangan, sedangkan akhire berhenti melakukan. Apabila kedua istilah tersebut dikemukakan akan didapatkan arti menangani. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Seiring dengan perkembangannya, dalam ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian manajemen. Berikut ini pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Menurut James Aftoner dalam buku Manajemen Handoko 2013 nomor 8 berpendapat bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikutnya menurut Mary Parker Follett dalam bukunya berjudul Manajemen yang berpendapat bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. A. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. B. Menetapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai ilmu pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. D. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokrasi, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Tingkatan manajemen ekonomi. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Tingkatan yang pertama ini menduduki level atas ekonomi. Puncak atau top management, dalam tingkat ini, top management masuk kedudukan paling tertinggi, sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Ada berbagai jabatan yang menduduki posisi ini, diantaranya adalah Chief Financial Officer atau CFO, Chief Operating Officer atau COO, atau Chief Executive Officer CEO, pesindir dan berbagai eksekutif lain. Adapun tugas dan fungsi dari manajemen puncak adalah sebagai berikut. Menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu, baik itu jangka waktu singkat ataupun tujuan jangka panjang, menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen media sampai dengan investor terkait, membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi dan misi yang ada. Mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisir. Punya tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan. Mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja, maupun arus keuangan. Semua elemen tersebut yang mendukung dan mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, penting untuk mengendalikan dengan baik agar perusahaan berjalan lancar. 2. Manajemen menengah atau middle management. Tingkatan yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah. Level ini berada di bawah top management dan di atas manajemen ini. Lini pertama, middle management bertanggung jawab kepada top management karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Di tingkat ini, manajemen tengah diberi wewenang untuk memantau manajemen yang di bawahnya. Contoh jabatan yang termasuk dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, junior eksekutif, sampai dengan manajer cabang. Ada beberapa tanggung jawab yang diperlukan dalam menjabat di posisi ini, antara lain sebagai berikut. Memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang disertai tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan
perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja agar tetap produktif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi yang optimal, merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen, melakukan seleksi pemilihan, rekrutmen sampai dengan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya secara tepat, mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan. Membangun kerjasama dengan suasana yang kondusif di setiap departemen guna menjaga kebersinambungan yang baik. 3. Manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan manajemen terakhir atau level terendah adalah first line management. Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah jika dibandingkan dengan manajemen yang lain. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim bidang operasional. Dengan tanggung jawab ini membuat para manajer harus mampu memiliki keahlian tertentu, komunikasi dan teknikal. Selain itu, ada juga beberapa tugas lain yang dimiliki oleh first line management. Di antaranya adalah sebagai berikut: menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional, melaporkan kritik dan saran tersebut ke manajemen menengah, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman, melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja, membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja, dan selalu meningkatkan kualitas produksi yang baik di perusahaan. Bertanggung jawab dalam menjaga attitude yang baik dari tenaga kerja di perusahaan. Fungsi manajemen. George R. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti punya tujuan yang jelas, bersifat sederhana, ada analisis pekerjaan, fleksibel sesuai perkembangan, dan punya unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dan dengan tujuan perusahaan. Adapun manfaat dari kegiatan planning adalah tugas menjadi tepat sasaran, meminimalisir peluang kesalahan sebagai pedoman kegiatan, kesatuan visi dan misi yang sama. 2. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu sekelompok manusia, adanya kegiatan yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa manfaat pengorganisasian. 1. Pembagian tugas. 2. Spesialisasi tugas. 3. Membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, accounting atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tugas fungsi untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Untuk itu, fungsi yang satu ini selalu dikaitkan dengan kegiatan kepemimpinan atau leadership. Ada 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan, yakni otoriter, demokratis, bebas. 4. Controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu organisasi. Henry Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Fungsi pengawasan akan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti jalur kesalahan, penetapan waktu, pelaksanaan pengawasan, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tugas utama manajemen adalah menentukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen mencapai suatu tujuan secara ekonomis, berusaha mempergunakan secara produktif dan menyediakan sumber daya semurah mungkin. Tugas dasar bagi seorang manajer manapun yaitu menjaga agar biaya tetap rendah
Anda mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar semua biaya yang ditimbulkan yang berada di bawah kendali Anda tetap rendah. Menjaga standar mutu. Anda mempunyai tanggung jawab untuk memastikan agar kualitas mutu produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan atau disesuaikan keinginan pelanggan. 3. Memperbaiki metode. Anda mempunyai tanggung jawab untuk terus-menerus mencari cara terbaik yang lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. 5. Menyimpan dan mengelola database karyawan serta aset perusahaan. 6. Menyusun anggaran yang berkaitan dengan calon karyawan yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan. 7. Melakukan proses rekrutmen calon karyawan dan memastikan bahwa skill mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen sumber daya manusia. Bidang-bidang manajemen sumber daya manusia mengatur tentang cara yang perlu dilakukan untuk membuat tenaga kerja dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang ingin ditetapkan. 2. Bidang manajemen keuangan. Bidang ini membahas tentang cara atau pengelolaan keuangan yang benar. Setiap perusahaan membutuhkan pengelola keuangan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Diperlukan adanya manajemen keuangan yang mengurus perusahaan agar keuangan mereka tidak memburuk. Yang ketiga, bidang manajemen operasional adalah pekerjaan yang krusial yang bisa mempengaruhi jalannya perusahaan. 4. Bidang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah manajemen yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan penjualan sehingga meningkatkan penghasilan. 5. Bidang administrasi. Bidang ini banyak dicari oleh perusahaan. Kegiatannya berkaitan dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis, sampai dengan membuat laporan. Man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting. Setiap orang juga punya sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen ini diperlukan untuk mendapatkan hasil optimal. Dengan manajemen manusia, membuat SDM yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga perusahaan menjadi lebih maju. Selain itu, pengaturan manusia di lingkungan kerja bisa menghasilkan tempat yang nyaman dan kondusif karena semua memiliki tugasnya masing-masing. 2. Money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. 3. Material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu, lakukan perencanaan stok bahan yang diperlukan serta catatan keuangan beberapa modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan tersebut. 4. Mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Jangan lupa bahwa setiap mesin memerlukan perawatan agar dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, kelola juga bagaimana standar operasional dari mesin agar SDM yang menggunakannya dapat mengoperasikan dengan baik dan tidak asal-asalan. Manajemen mesin dalam hal jangka waktu perawatan juga harus rutin dilakukan. 5. Metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia yang sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Contohnya adalah membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang bermanfaat untuk merefresh pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik setelahnya. 6.
pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi pengendalian perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Manfaat unsur manajemen. Adanya unsur dalam manajemen di atas dapat berguna dalam banyak hal. Teori manajemen. Teori manajemen adalah kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Teori manajemen ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, teori manajemen ilmiah, yaitu teori yang menganalisis dan mensintesis alur kerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua, teori manajemen biokrasi, yaitu teori yang menyimpulkan bahwa sebuah organisasi akan paling efisien apabila menggunakan struktur biokrasi. Yang ketiga, teori hubungan manusia. Teori ini beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk mengubah suasana yang akrab dalam kerjasama. Yang keempat adalah teori manajemen sistem. Teori ini menegaskan bahwa sistem bisnis terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama secara harmonis agar sistem yang lebih besar berfungsi secara optimal. Teori selanjutnya yaitu teori manajemen kontingensi, yaitu teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang terakhir adalah teori X dan Y. Teori X sendiri yaitu teori yang menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman yang didasari oleh asumsi para pekerja. Sedangkan teori Y yaitu teori yang menyoroti peran memotivasi pekerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan secara langsung.